Vitor, begitu sapaannya. Pekalongan, tanah kelahirannya. Di usia muda sudah punya residensial. Berkarya bukan halangan generasi milenial. Dari kuliah sudah jadi usahawan. Acara wisuda jadi ajang mencari karyawan. Impiannya membangun Indonesia dimulai dari fokus bikin usaha. Ayo, generasi milenial tumbuh berkarya. Indonesia Emas 2045. Kalianlah penentunya. Muda berkarya bangun Indonesia. Saya mulai belajar bisnis adalah waktu kelas 2 SMA. Tapi ya masih coba ya, waktu itu diajak teman ikut MLM. Namun yang jelas ketika SMA itu saya termasuk orang yang sangat-sangat suka galau. Mikir gitu, ini apa sih hidup itu buat apa gitu. Mengapa kok kita harus sekolah, kita harus kuliah, kok kita harus belajar. Terus setelah kita sekolah apa, setelah kita kerja apa, meninggal masuk surga apa? Kalau sekedar surga ya kita ibadahnya terus di masjid misalkan ya. Jadi dari dulu tuh suka galau tuh waktu SMA. Nah akhirnya SMA kelas 3 ketika pelatihan Create Your Own Future, dan di situ saya mendapatkan satu wah gitu ya, ini nih ternyata itu ya, ternyata hidup itu kan cuma sekali dan cuma sebentar kan. Karena itu ya hidup itu buat apa? Buat berdampak, buat bermanfaat ke banyak orang gitu, menebarkan kebaikan seluas-luasnya. Pertanyaannya, dengan cara apa? Jalur apa kita bisa memberikan kontribusi sebanyak-banyak buat orang lain, menginspirasi seluas-luasnya banyak orang? Dan disitulah jawabannya, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang entrepreneurship itu tidak sekedar kita mencari uang, tidak sekedar kita membangun sebuah perusahaan. Lebih jauh lagi adalah ini satu effort, satu mimpi. Dengan begitu ini adalah jalur yang bisa paling mudah menginspirasi banyak orang. Nah disitulah saya akhirnya mulai oke, fine, yes, saya mau bisnis. Kemudian saya mikir dong, wah mau kuliah nih, jurusan apa? Akhirnya setelah saya pertimbangkan, saya memilih jurusan Teknik Industri di UI, Universitas Indonesia. Ini adalah satu jurusan yang IPA-nya masih dapat, ekonominya masih oke dapat, dan saya ingin bisnis itu ya, sehingga saya milih Teknik Industri UI, ikut tes tulis dan sebagainya, alhamdulillah keterima. Dan ketika saya keterima di UI, saya memutuskan yes, I'm entrepreneur, maka everything yang akan saya lakukan hanya berhubungan dengan dunia entrepreneurship. Saya ikut lomba PKM Kewirausahaan, Menristek, Technopreneur, Green Belt Challenge, dan banyak lomba nasional lainnya. Itu hanya lomba berhubungan dengan bisnis. Kemudian saya aktif di organisasi, dari dana usaha, kemudian ke koperasi mahasiswa, kemudian ke Center of Enterprise Development Studies CDS UI, dari mulai staff, wakil ketua, akhirnya menjadi ketua organisasi. Dan saya pun berprestasi di industri, di dunia bisnis. Saya jadi mapres, mahasiswa berprestasi di bidang kewirausahaan gitu. Jadi memang sudah saya set hidup saya waktu kuliah dari semester 1 adalah hanya berhubungan dengan bisnis. Dan mulai semester 2 saya sudah mulai serius menekuni sebuah bisnis. Bisnis pertamanya adalah bisnis produksi pupuk herbal manyur. Itu pupuk herbal ya, produksinya di Pemalang, itu pakai limbah tebu. Kemudian kita produksi, waktu itu juga sempat diliput sama Jai TV. Kemudian saya di semester berikutnya buka usaha pengolahan plastik. Jadi plastik seperti ini kita crusher, kita cacah menjadi ukuran kecil yang kemudian kita kumpulkan dan kita kirim ke pabrik untuk selanjutnya diekspor. Nah, saya juga sempat di semester 3 ya, itu nanam cabai rawit ada 5 hektar di Tegal. Cabai rawit itu waktu itu lagi panennya di harga bagus ya, harganya sempat menyentuh 60.000. Wah itu luar biasa banget. Nah saya juga bikin IO, event
organizer, bikin event di UI, kemudian bikin event di Riau, ya waktu itu macam-macam event. Dan saya juga bikin kafe, ada kafe buku, satu juga kafe Mugi, itu kafe es krim dan semua makanan jenis susu. Ya saya mengelola banyak bisnis dalam perjalanan saya waktu kuliah. Nah akhirnya waktu semester 4 itulah ya. Jadi bisnis yang dengan mudah saya dapatkan, dengan mudah saya kelola, ternyata tidak seindah yang direncanakan ya, tidak seindah yang dibayangkan. Semua bisnis tadi yang saya cerita tadi semuanya close, semuanya tutup dan semuanya rugi. Total kurang lebih kerugian sampai 400 juta rupiah lah kurang lebih. Dan disitulah saya ngedrop. Bayangin teman-teman, itu semester 4 kuliah. Kurang lebih ketahuan itu pas mendekati puasa. Jadi pas puasa itu ngedrop betul itu. Hari-hari terakhir puasa saya sangat-sangat bermuhasabah, sangat mengevaluasi diri, mengapa kok bisa kayak gini gitu loh. Apa yang salah? Saya pulang kampung, akhirnya masuk kuliah lagi. Berjalan semester 5 begitu hampa ya, ambil aktivitas tapi ya gitu-gitu aja. Sambil saya berpikir, apa ini yang salah? Dan 2014 saya masuk ke usia 21 dan disitu saya mikir di bulan Januari, tahun ini adalah tahun saya usia 21 pada tanggal 21. Singkat cerita, pada tanggal itu saya memutuskan bahwasanya per hari ini tanggal 21 April 2014 usia saya ke-21, saya memutuskan saya akan menjadi the best, yang terbaik di industri properti. Disitulah saya memutuskan masuk properti dan disitulah perjalanan saya baru dimulai. Karena sebuah perjalanan dimulai ketika kita sudah milih kapal kita, memilih tujuan kita mau kemana, barulah kita berjalan ke laut. Gimana kita mau berjalan kalau kita masih belum punya kapal, kalau kita masih muter-muter nggak jelas fokusnya di mana? Langkah pertama untuk memulai perjalanan kita adalah memutuskan fokus kita, menentukan, mendesain siapa kita dan apa kita mau menjadi. Disitulah perjalanan kita baru dimulai. Nah saya perjalanan mulai umur 21, masuk industri properti sebagai agensi marketing awalnya. Mulai jualan 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, akhirnya nyewa kantor, rekrut karyawannya dari 2, 3 sampai 10 karyawan. Disitulah sampai kita dulunya hanya jualan rumah, nambah menjadi servis perizinan, ngurus IMB, ngurus sertifikat famili dan sebagainya. Sampai 2015, marketing bisa, jualan bisa, perizinan bisa. Ini mah tinggal bangunan nih. Disitulah kita mikir, oh ini harus jadi developer. Carilah kita investor dan sebagainya. Alhamdulillah akhirnya dapat. Satu investor percaya sama kita, proyeknya sukses, kemudian proyek kedua, proyek ketiga, terus hingga sekarang masuk ke proyek ke-15. Dari awalnya cuma satu perusahaan tadi, akhirnya kita sekarang ada dengan perusahaan investasi, fintech, perusahaan developer, arsitektur, kontraktor, dan agensi marketing. Disitulah terus perjalanan kita bertumbuh. Ya hidup ini buat apa? Hidup ini buat berdampak banyak orang, memberikan manfaat sebaik-baiknya untuk orang lain. Nah, kalau kita cuma hidup, lahir, bertumbuh, kemudian sekolah, kemudian nikah, kerja, punya anak, punya cucu, meninggal, lah terus apa? Menurut saya hidup itu adalah bagaimana kita bisa berdampak sebanyak-banyak buat orang lain, berkontribusi, membantu banyak orang, menebarkan kebaikan, dan ada banyak cara menjadi berdampak bagi orang lain. Nah, saya memilih bisnis, dan ada banyak bisnis yang bisa kita laksanakan di dunia ini, dan saya memilih properti. Maka mimpi saya adalah saya pengen betul-betul berdampak bagi banyak orang melalui industri properti ini. Dan katanya kan Indonesia 2045 akan menjadi negara hebat ya, akan menjadi negara besar dunia. Kita punya bonus demografi sehingga usia produktif kita itu sangat banyak di tahun 2045. Pertanyaannya adalah, apakah betul bisa demikian? Atau malah dengan banyaknya usia produktif akan melemahkan kita karena orang-orang yang nggak benar? Karena itu mimpi besar 2045 Indonesia emas ini bisa tercapai jika generasi kita milenial start from now, dimulai dari sekarang
merintis karir, membangun karya, agar apa? 26 tahun lagi, 2045 kita bisa menjadi the best yang terbaik di bidang kita masing-masing. Kemudian disitulah kita bisa kontribusi untuk negara, disitulah kita bisa membantu banyak orang, disitulah kita bisa membuat negara ini menjadi negara yang hebat. Dengan cara apa? Dengan kita masing-masing para anak muda memilih industri apa yang mau dikembangkan, bisnis apa yang mau digeluti, dan seberapa besar size-nya yang mau kita perjuangkan. Dan saya memilih properti, dan saya meyakini 2045 Harmony Land Group, perusahaan saya dan Mas Ramdhani, akan menjadi perusahaan properti hebat dunia, properti besar di Indonesia, yang tentunya bisa menebarkan keharmonian ke banyak orang melalui properti, membangun rumah yang bagus, rumah yang indah bagi rumah keluarga yang harmoni, membangun properti-properti manfaat bagi banyak orang. Itulah mimpi besar kami, yaitu creating the harmony world, dunia yang harmoni, di mana hidup di tempat lingkungan properti yang harmonis. Itu mimpi saya. Bagaimana dengan Anda?